Shalom, selamat malam Bapak Ibu dapat berkesempatan malam hari ini. Sungguh luar biasa kita diberikan waktu dan kesempatan untuk kita dapat datang menghampiri rumah Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama membawa hati kita sama-sama datang dengan penuh kerinduan untuk kita sama-sama menyembah nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, serta memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita, hati kita, hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa pada malam hari untuk mengawali ibadah Beston pada malam hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau-lah yang kami sembah, Engkau-lah yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Dan apapun juga Tuhan yang telah kami kerjakan Tuhan. Dan apapun juga yang kami alami sepanjang hari ini, itu semua karena kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini kami boleh melangkah Tuhan menuju rumah-Mu Tuhan. Kami boleh datang dengan penuh kerinduan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hanya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang selalu beracara dalam ibadah pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan inilah menjadi dan inilah menjadi ridhoan kami malam hari ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, ibadah doa pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian yang pertama untuk mengawali ibadah doa pada malam hari ini. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari
semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita berdiri, kita menjadi dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
putra-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
bersuka karena-Mu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Tuhan, sungguh besar Engkau Yesus. Segala pujian pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Seperti dengan pujian yang telah kami nyanyikan barusan Tuhan, bahwa kami akan bersuka karena-Mu ya Tuhan. Kami akan bersuka oleh karena kebaikan-Mu yang masih kami boleh rasakan di dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bukan karena ada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu, tetapi oleh semata-mata oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Pujian dan penyembahan yang telah kami angkat barusan kiranya menjadi dupa yang berbau harum bagi-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mari Tuhan Engkau urapi kami Tuhan. Kami sebagai bejana hati kami untuk kami persiapkan untuk firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat bertumbuh dan berbuah bagi kami demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa dan hikmat roh yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami benar-benar murni merupakan isi hati Tuhan yang Tuhan akan sampaikan kepada kami melalui perantaraan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah hati kami Tuhan. Kami siapkan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, Shalom. Selamat kita bersekutu bersama-sama dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang dikenal oleh Tuhan atau dikenal oleh Allah. Sejak sore tadi hujan deras dan saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya hendak ke tempat ibadah pakai motor dan ternyata ya basah semua juga. Karena genangan air, mobil lewat, nyipratin, akhirnya saya nggak sampai ke tempat ibadah. Tetapi usaha yang Bapak Ibu telah lakukan, walaupun di tengah hujan yang deras, Allah mengenal dari setiap usaha kita. Amin. Seberapa kita yang ada pada malam hari ini, Allah mengerti kerinduan kita. Nah, mari sama-sama saya mengajak kita membaca dari Matius pasalnya yang ke-7. Matius 7 ayat 22 dan 23. Kita akan baca bersama dua ayat ini. 2, 3. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tentu sering kita sudah dengarkan, bahkan mungkin menyampaikannya. Sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan tentunya ketika seseorang itu yang sudah sekian puluh tahun lamanya di dalam Tuhan, sekian puluh tahun lamanya mengiring Tuhan, rajin beribadah, bahkan terlibat dari pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Dalam bentuk apapun juga pelayanan itu dia lakukan dengan baik. Tetapi ketika dikatakan pada hari terakhir, ketika kita semua menghadap, lalu tentu harapannya adalah agar supaya nama kita dipanggil, agar supaya tempat yang layak bagi kita, yang kita anggap sesuatu yang pantas untuk kita, ternyata tidak terjadi. Bahkan justru kata-kata yang dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Lalu kemudian ayat ini katakan, mulai dia sampaikan berbagai usaha, berbagai kegiatan yang dia lakukan. Bukankah aku melayani demi namamu, mengusir setan demi namamu, berkorban mungkin dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka kenapa Tuhan tidak kenal? Kenapa Tuhan tidak kenal? Karena ada sesuatu yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana supaya kita itu dikenal oleh Allah. Semua orang tentu kalau ditanya dia mengenal Allah. Tetapi apakah kita itu sudah dikenal oleh Allah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Bagaimana supaya kita dikenal oleh Allah? Yang pertama, kita lihat dalam ayat 21 dari Injil Matius ini. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi yang pertama untuk dikenal oleh Allah, bukan hanya sekedar berseru Tuhan, Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani dan melayani. Bukan berarti itu sesuatu yang tidak penting. Tetapi jauh lebih penting adalah supaya kita dikenal oleh Allah. Yang pertama dikatakan, melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Lalu sekarang apa kehendak Bapa di sorga itu? Yesus telah memberikan contoh teladan. Kehendak Bapa di sorga yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Yesus ketika diperhadapkan bahkan di Taman Getsemani, dalam keadaan manusia Yesus dia katakan, kalau boleh ya Bapa, lalukan cawan ini karena begitu berat. Secara manusia tidak mungkin. Mengerikan. Dan itu adalah kehendak Bapa untuk misi keselamatan bagi orang berdosa. Tetapi dalam seruan Yesus itu, sekalipun dia katakan kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Namun ada kata-kata dikatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kehendak kita. Kehendak kita maunya jalan mulus, jalan datar, jalan yang tanpa rintangan. Dan ketika ada rintangan, kita akan sayang diri. Yesus pun alami hal yang sama. Dia itu adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Tetapi manusia yang tidak berdosa. Tapi dia pun melihat keadaan yang sedemikian ngeri. Dia katakan, kalau boleh, ini permohonan. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Jadi untuk dikenal oleh Allah, mau tidak mau, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga bagi kita? Bagi gerejanya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dikatakan demikian. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kehendak Bapa adalah pengudusan. Kehendak Bapa itu adalah kekudusan. Dia tidak hanya memanggil kita diselamatkan begitu saja. Sudah. Tetapi dalam kita melakukan kehendak Bapa di sorga, Dia inginkan untuk kita hidup dalam kekudusannya. Kekudusan ini bukan sesuatu hal yang mudah tentunya yang kita jalani. Sebagai orang-orang yang punya tabiat dosa, yang telah dilahirkan dari dosa. Bahkan kecenderungan manusia Paulus pun menyadari, dia ingin selalu melakukan hal yang baik, tetapi justru kebalikan dari itu yang terjadi. Kenapa? Ada begitu pengaruh yang kuat dalam diri kita. Tapi kalau seseorang mengerti dan menyadari bahwa kehendak Bapa bagi saya, bagi Bapak dan Ibu sekalian, adalah hidup dalam kekudusannya. Hidup dalam kekudusannya. Itu sebabnya bukan hanya sebuah aktivitas yang dapat kita lakukan. Kegiatan-kegiatan, baik semua. Tetapi adakah kehendak Bapa, yaitu kita menjaga kekudusan, itu boleh terjadi atas hidup kita. Satu ayat lagi di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh
hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia yang memanggil kita adalah kudus. Dan kehendaknya adalah supaya kita juga hidup dalam kekudusan itu. Menjauhkan diri dari pencemaran. Menjauhkan diri dari hal-hal pengaruh-pengaruh dosa yang hendak menodai kekudusan dalam hidup ini. Itu adalah kehendak Bapa bagi setiap kita. Hidup dalam kekudusan. Kehendak Bapa yang berikut adalah supaya kita ini berbuat kebaikan. Setelah kita diselamatkan, maka ada hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Selain dari kekudusan tadi, yaitu melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang baik. Di dalam 1 Petrus, pasalnya yang kedua ayat 15, dikatakan demikian, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Berbuat baik. Saudara, belum tentu kita melakukan hal yang baik juga mendapatkan sesuatu yang baik. Terkadang kita melakukan hal yang baik dan kita anggap baik, tetapi tanggapan orang mungkin berbeda-beda. Tetapi kehendak Allah untuk kita dapat jalani selain dari kekudusan adalah berbuat baik. Berbuat baik. Di dalam Injil Matius juga pernah Yesus katakan begini. Dia katakan, ketika aku dalam kedinginan, engkau memberi aku pakaian, engkau memberi aku selimut. Ketika aku terpenjara, engkau menjenguk aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Lalu orang itu berkata, loh, sejak kapan Tuhan mengalami hal yang sedemikian? Dan Yesus katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat kepada salah satu orang yang hina, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak akan mungkin membalaskan kepadamu, maka itu engkau perbuat bagiku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkunjung beberapa waktu yang lalu, beberapa dari rekan-rekan berkunjung ke anak-anak Tuhan yang sudah usia lanjut dan juga dalam keadaan yang tidak berdaya. Mereka begitu senang dikunjungi. Ya, ada salah satu keluarganya itu dikatakan mereka itu tidak sejalan, tidak seiman begitu. Lalu dia katakan bahwa mbah ini sering mendapatkan gangguan. Tapi mereka senang untuk bisa dikunjungi, didoakan, dibimbing. Bahkan keluarga ini silahkan untuk dibimbing sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh si mbah ini. Mengunjungi orang yang sedemikian. Ada lagi yang hanya di tempat tidur. Lalu kemudian anaknya katakan karena kerinduannya untuk datang ke gereja. Anaknya katakan gereja itu tutup. Dia enggak percaya. Mana ada gereja tutup? Karena dia hanya ada di dalam rumah, tidak tahu situasi yang ada di luar. Akhirnya anaknya bawa keliling dan memperlihatkan tuh gereja ditutup. Baru percaya. Kenapa? Karena ada sebuah keinginan, kerinduan. Tetapi yang saya mau katakan adalah ketika kita mengunjungi orang-orang yang sedemikian, Tuhan kenal, Tuhan tahu
apa yang kita lakukan. Dan ternyata yang kita lakukan itu, kita lakukan kepada Yesus. Itu sebabnya Paulus pernah katakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah upah bagi setiap kita. Melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang baik. Mengorbankan sesuatu, waktu, mengorbankan keluarga, pekerjaan mungkin, dan lain sebagainya. Yang orang anggap bahwa kalau meninggalkan itu berarti usahanya bisa berkurang atau pendapatannya bisa berkurang. Tapi melakukan kehendak Bapa di sorga yang pada akhirnya kita terima satu upah yang tidak pernah layu. Nah, kita akan melihat lagi yang kedua, orang yang dikenal Allah itu orang yang seperti apa? Yang kedua adalah orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah. Kalau yang pertama tadi melakukan kehendak Bapa, dan yang kedua ini adalah orang yang mengasihi Allah. 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Dikatakan demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, kasih yang seperti apa yang ada dalam diri kita? Tidak hanya sekedar kita nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Bahkan di dalam Injil, baik Injil Matius, Markus, dan Lukas mencatat tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil, 3 Injil ini memuat ayat itu. Tentang mengasihi Allah. Yang tidak hanya dari mulut kita, tapi dengan segenap hati. Segenap hati kita mengasihi Dia. Segenap akal budi kita mengasihi Dia. Segenap jiwa kita mengasihi Dia. Bukan sesuatu yang asal-asalan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dikenal oleh Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui renungan pada malam hari ini, kita akan melihat berkaca dari firman Tuhan. Apakah posisi kita adalah posisi sebagai orang yang dikenal oleh Allah? Atau kita yang hanya sekedar mengenal Dia? Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa. Dia yang memberkati, Dia yang menyelamatkan. Tetapi jauh lebih penting adalah ketika kita dikenal oleh Allah. Pengenalan kita akan Dia itu terbangun oleh karena kesetiaan yang ada dalam diri kita. Untuk membangun kesungguhan kita. Kesetiaan, kesungguhan dalam beribadah. Kesetiaan, kesungguhan dalam berdoa. Kesetiaan, kesungguhan dalam melayani. Dengan segenap hati kita. Dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk kita dapat lakukan. Bukan karena kebanggaan kita. Bukan karena kebisaan kita. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan mari kita nyatakan kasih kita dengan segenap hati kepada Dia. Apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini? Masa ini adalah masa yang sukar. Masa yang sulit. Tapi firman Allah pada malam hari ini. Pada hari terakhir. Orang akan datang. Untuk apa? Mengharapkan bahwa mereka akan dikenal oleh Allah
Tetapi ternyata dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena dia tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Dan biar ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita mau dan tetap ingin belajar melakukan kehendak Bapa di sorga bagi diri kita. Mari dan kita mau semakin giat untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Dan kemudian kita juga punya kepedulian mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian dan kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Dengan segenap hati.
nyanyikan dari awal pujian ini dan kita sembah Dia. Kami umat-Mu, Engkau yang tahu dalam setiap hati kami kepada Engkau. Haleluya. Oh, dalam kekudusan-Mu Tuhan, ku angkat tanganku, ku rindu dalam hadirat, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Oh, glory, glory, glory. Haleluya. Oh, glory. Kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu. Glory, haleluya. Glory. Oh, kami rindu memahami kehendak-Mu dengan benar. Haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang kusembah. Ku rindu setiap waktu dari awal. Saya ajak kita bangkit berdiri.
hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu. Kami boleh menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian sabda-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau perkenan dalam hidup kami Tuhan. Yang mengetahui apa kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Ajari pula kami Tuhan untuk melakukannya, bahkan mengasihi Tuhan. Itulah perintah-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan membawa Tuhan kekuatan itu dalam kehidupan kami. Kami boleh melangkah lebih jauh bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan untuk semakin hari boleh lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Karena sungguh indah Tuhan saat kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada sukacita besar, damai sejahtera itu Tuhan. Penyertaan-Mu itu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa, mari Tuhan kiranya Engkau berkati Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Dari setiap wadah-wadah yang ada Tuhan. Oh Tuhan, setiap acara-acara Tuhan yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari berkati Tuhan, tolong Tuhan, sehingga semua acara boleh lancar. Berkati Tuhan setiap wadah-wadah, setiap kegiatan yang ada di gereja ini Tuhan. Memberkati pula Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati secara khusus Tuhan. Sehingga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh Tuhan membawa kami lebih lagi dan lebih lagi untuk kami dekat kepada-Mu. Terima kasih kiranya urapan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mengurapi para hamba-hamba-Mu. Dan kepada setiap pengurus gereja yang ada, Engkau yang akan memimpin dan menolong. Terima kasih Tuhan, khusus kepada Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno. Mari Tuhan, dalam usia yang sangat lanjut, mari Engkau tetap menjagai Tuhan. Jagailah hatinya Tuhan, rohnya Tuhan, penyertaan-Mu, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupnya. Kesehatan, kekuatan ada pada beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang telah hadir pada malam hari ini. Mari kiranya Tuhan, Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan doa yang mereka sedang hadapi. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah jawaban bagi hidup kami, bagi masalah kami. Engkaulah Tuhan, harapan kami, tujuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan, berkatilah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam negeri ini Tuhan. Untuk mengatur Tuhan pemerintahan yang ada, sehingga ada dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Di mana kami ini tinggal, kami selalu mendoakan tiap pemimpin kami. Dan sehingga kami boleh ada tinggal dalam negeri yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Tuhan kondisi di mana semakin Tuhan pandemi ini kalau boleh Tuhan semakin Tuhan akan menghilang dan Engkau lalukan Tuhan. Oh sehingga Tuhan pandemi ini Tuhan betul-betul dimusnahkan Tuhan. Dan kami semua boleh kembali Tuhan. Untuk kami boleh melakukan aktivitas kami. Bahkan bisa beribadah Tuhan. Untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar pula Tuhan kami tidak meninggalkan tempat ini. Atau kami mengakhiri persekutuan doa ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami, lindungi kami, sertai kami Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi
Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, oleh karenanya Tuhan, mari Tuhan kiranya kedangkan tangan-Mu atas kami sekalian. Turunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat dari Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Allah Anak dan dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat.